pendidikan yang terlalu mahal, sekolah yang belum merata, terus juga guru yang kurang kompeten ataupun siswa yang kurang kompeten, apalagi pendidikan yang di pelosok belum terjangkau, atau mungkin banyaklah. Itu adalah masalah pendidikan yang belakangan ini atau mungkin itu menjadi isu yang memang sudah lama dibahas, sudah lama menjadi problem dan mungkin isu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bagaimana integrasi antar daerah, misalnya di Indonesia, kita tahu bahwa di Indonesia itu daerahnya itu berpulau-pulau dan tentu pendidikan ini ada problem juga antara daerah yang itu menjadi pusat pemerintahan atau pusat kota dengan daerah yang itu jauh dari pusat pemerintahan. Tapi tahu nggak sih, kalau di masa lalu, kita itu punya loh sistem pendidikan yang maju, yang masif, yang bahkan membuat Indonesia atau dulu yang dikenal dengan Nusantara ini, itu terkenal sampai kemana-mana. Aku rasa apa yang ada di kejayaan masa lalu itu, apa yang diterapkan di sana, itu bisa loh untuk mengatasi apa masalah-masalah yang ada saat ini. Nah, gambaran-gambaran itu aku temuin di buku dengan judul Mengembalikan Budaya Belajar, karya Pak Iwan Pranoto. Jadi Pak Iwan Pranoto ini adalah seorang guru besar, seorang profesor matematika di Institut Teknologi Bandung, dan juga beliau menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di India. Secara garis besar, buku ini tuh dibagi menjadi dua bagian besar. Yang bagian pertama itu adalah membahas kejayaan di masa lampau, yang spesifik itu membahas tentang kejayaan yang ada di Nalanda dan juga di Sriwijaya. Kemudian di bagian yang satunya itu membahas isu yang lebih kontemporer. Jadi buku ini itu adalah buku yang menggabungkan antara bagaimana kejayaan di masa lampau ini menjadi alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kontemporer. Di masa lampau ada jalur yang sangat terkenal yang disebut dengan jalur sutra. Tapi ada satu lagi jalur yang itu jarang diketahui orang, tapi itu adalah menggambarkan bagaimana kejayaan di masa lampau ini begitu hebat, yang disebut dengan jalur pengetahuan. Di buku ini dijelasin, apa sih itu jalur pengetahuan? Jadi gini, sekitar 1000 tahun lalu atau lebih sebelum perjalanan laut pertama yang dilakukan Laksamana Cheng Ho pada pertengahan 1405, sudah ada jalur dagang yang penting selain jalur sutra yang tersohor itu. Jalur ini adalah tulang punggung pengetahuan dan arus gagasan di sepanjang kawasan Asia pada periode ketika Sumatera, saat itu dinamakan Swarna Dwipa, merupakan tempat penting dalam dunia pengetahuan. Dalam jaringan pengetahuan ini, Nalanda yang terletak di negara bagian Bihar di India, saat ini merupakan simpul yang penting. Nalanda dalam bahasa Sanskerta yang berarti pemberi pengetahuan adalah universitas mukiman pertama di dunia. Sebenarnya sehebat apa sih Nalanda dan Sriwijaya ini sehingga disebut sebagai istilahnya sebagai tulang punggung peradaban atau tulang punggung pengetahuan, di mana sebuah sistem pembelajaran itu terjadi secara masif di sini. Jadi Nalanda ini adalah universitas mukiman tertua, karena bahkan Universitas Nalanda ini berdiri 6 abad sebelum Universitas Oxford itu berdiri. Di Nalanda, walaupun ini adalah universitas yang berbasis agama Buddha, tetapi yang dipelajari di Nalanda ini itu bukan hanya soal agama aja. Apa aja sih yang dipelajari di Nalanda? Jadi di Nalanda itu ada 5 bidang utama yang dipelajari. Yang pertama itu adalah logika, yang kedua adalah seni, yang ketiga adalah astronomi, yang keempat adalah bahasa, yang kelima adalah medis. Dan juga di Nalanda itu juga dipelajari seperti ilmu-ilmu filsafat yang di luar India. Jadi memang apa yang dipelajari di Nalanda ini bukan hanya sebagai tempat untuk studi agama Buddha saja, tapi juga banyak bidang-bidang yang lain untuk menunjang para biksu yang belajar di sana. Jadi memang biksu yang belajar di sana itu bukan hanya belajar soal agama saja, tetapi juga belajar tentang ilmu-ilmu yang memang itu bisa digunakan untuk membantu banyak orang secara keseluruhan. Bukan hanya misalnya di wihara-wihara saja, tapi bagaimana membantu orang umum. Karena di sana juga kehidupan di Nalanda itu banyak dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang sekitar di Nalanda itu mereka ada yang bertani segala macam, yang hasilnya digunakan untuk menghidupi orang yang belajar di Nalanda. Lalu gimana sih relasi Nalanda dengan Sriwijaya ini? Jadi
Nalanda dan Sriwijaya ini adalah dua tempat pendidikan atau dua, ya bisa dibilang universitas yang memang di masa lalu sudah sering melakukan seperti pertukaran pelajar, atau bahkan dijelaskan di buku ini bahwa di abad ke-8 salah satu raja dari Sriwijaya yang bernama Raja Balaputra Dewa itu menyumbang untuk kontribusi pembangunan di Nalanda. Tapi sayangnya di abad ke-11 atau abad ke-12 Universitas Nalanda ini hancur karena satu konflik. Tapi masih ada sisa-sisanya sampai sekarang. Jadi nanti kalau teman-teman main ke India bisa lihat di sana ada sisa-sisa dari Universitas Nalanda yang dari sisa-sisanya itu kita bisa tahu bahwa di masa lampau ini sesuatu yang sangat melampaui kemajuan. Jadi memang jalur pengetahuan ini dari antara relasi antara Nalanda dan Sriwijaya ini membawa kemajuan pada keduanya. Secara kurikulum, keduanya ini memang sama. Bahkan di catatan dijelaskan, menurut Yijing, kurikulum dan kedalaman pembelajaran di Nalanda dan Sriwijaya ini hampir sama. Dengan demikian, dia berargumen bahwa ketimbang pergi ke Nalanda, siswa-siswa bisa belajar di Sriwijaya. Lebih jauh, dia percaya bahwa studi di Nalanda tidak akan utuh jika tidak belajar dulu di Sriwijaya. Artinya memang ini yang kita kenal atau tren yang kita tahu sekarang adalah tentang pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar inilah yang akhirnya membuat ide-ide dan gagasan-gagasan itu tidak menjadi sesuatu yang kaku, tidak menjadi sesuatu yang ini tuh asli ini loh, ini asli ini loh, ini asli ini, tapi kan ini punya ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ide ini bukan menjadi sesuatu yang harus diributkan, bukan sesuatu yang harus dicari ini tuh aslinya punya siapa sih dan sebagainya dan sebagainya. Tapi inilah yang menjadi prinsip dari jalur pengetahuan itu. Jadi begini, prinsip dasar dari jalur pengetahuan adalah keyakinan dalam arus bebas pengetahuan dan ketiadaan kepemilikan. Prinsip ini memungkinkan persebaran, perkembangan, dan pembuahan silang pengetahuan di seluruh kawasan Asia. Pertanyaan yang lazim terdengar hari ini seperti dari siapa ide ini muncul akan dianggap aneh dan pastinya bukan norma yang ada pada saat itu. Mereka percaya bahwa yang terbaik berada di masa depan, bukan di masa lampau. Ide-ide harus disampaikan ke masa depan alih-alih sekadar diputar ulang ke masa lampau. Dengan kata lain, kemajuan ide adalah semangat sejati mereka, tapi pemurnian ide adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Karena leluhur kita ini sangat mahir dalam menafsir, ide-ide asing dipelajari, dicermati, dan dikembangkan menjadi ide-ide baru. Kemudian ide-ide ini disesuaikan ke dalam ide yang ada. Jadi, ide-ide asing selalu disambut, tapi pada saat yang sama, ide-ide lama yang baru terus dikembangkan secara bersamaan. Ide dan pengetahuan dibawa ke masa depan. Ini seakan mengirimkan pesan bahwa yang terbaik belum diraih. Yang terbaik harus dibangun dan akan diraih di masa depan. Dengan demikian, pemurnian ide adalah budaya atau hal yang sangat absurd karena ia secara tersirat mengatakan bahwa yang terbaik berada di masa lampau. Oke, uraian ini menjelaskan bahwa sesungguhnya memang ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mengumpulkan banyak gagasan. Atau yang konsep ini yang kita kenal dengan sekarang, kalau sekarang ya konsep ATM atau konsep amati, tiru, modifikasi. Ini adalah konsep yang ternyata di masa lampau udah ada loh konsep-konsep kayak gini. Jadi kita memang tidak bisa menolak ataupun tidak bisa menyangkal bahkan masuknya budaya asing ke tempat kita. Tetapi tugas kita adalah bagaimana meramu itu menjadi sebuah obat atau menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kok malah untuk mengatasi masalah pendidikan gitu. Masuk masalah pendidikan tiba-tiba. Jadi, kejayaan Sriwijaya itu seperti apa sih? Nah, di sini dijelasin kalau kejayaan atau warisan terbesar di kawasan kita itu adalah budaya belajar. Adalah budaya belajar yang tumbuh pusat selama periode kuno dan adalah budaya belajar yang membuat perkembangan kebudayaan menjadi masuk akal. Dari era Nalanda dan Sriwijaya atau bahkan sebelumnya, budaya belajar telah menjadi norma yang tertinggi. Norma ini membuat siswa-siswa dari seluruh kawasan berangkat jauh-jauh dari rumah mereka demi belajar pengetahuan baru. Tak ada batasan di dunia yang dapat mengekang mereka untuk mencari dan belajar pengetahuan baru. Dan tidak hanya pengetahuan,
karena mereka juga belajar budaya asing. Ini menciptakan pemahaman, toleransi, dan akhirnya perdamaian. Bayangkan teman-teman bahwa budaya belajar ini menjadi norma yang paling tinggi. Ingat ya, ini menjadi norma yang paling tinggi. Artinya memang pendidikan ini adalah sebuah hal yang menjadi prioritas saat itu. Karena dengan adanya belajar ini, dengan adanya pendidikan yang mumpuni, itu akan membuat pemahaman, toleransi, dan juga akan membawa nanti akhirnya pada perdamaian. Setelah kita tahu bagaimana kejayaan Sriwijaya, kejayaan Nalanda, kita jadi bertanya-tanya. Seringkali kita mendengar bahwa zaman sekarang itu kemajuan teknologi atau apapun, bahwa sekarang adalah zaman yang maju, tetapi itu seperti bertentangan dengan apa yang ada di zaman dulu. Zaman dulu seringkali disebut zaman yang tertinggal, zaman yang kuno bahkan. Tapi apa yang tersedia di sini, bahwa dulu punya kejayaan seperti Nalanda, punya kejayaan seperti Sriwijaya, justru ini seperti kontradiksi. Karena kita sekarang yang disebut zaman yang lebih maju, malah sepertinya lebih banyak problemnya dibanding di zaman itu. Saat ini kita itu sudah memiliki segalanya, mulai dari akses teknologi, akses apapun itulah yang memudahkan kita dalam pembelajaran sebenarnya. Tapi kita lihat sekarang, pendidikan banyak yang belum merata, atau bahkan isu-isu seperti pendidikan ini sebenarnya adalah sebuah hak atau bagian dari komoditas ekonomi, itu pun masalah yang masih rumit bahkan sampai sekarang. Saat ini akses atau media pembelajaran atau teknologi apapun itu sudah bukan menjadi masalah. Artinya bahwa sekarang semua hal sudah tersedia kan, seperti proyektor lah, atau laptop, komputer bahkan, atau mungkin bahkan kita bisa menonton lewat YouTube dan sebagainya. Itu adalah media-media pembelajaran yang sudah masalah kita sudah bukan diakses lagi. Beda dengan zaman dulu yang kita harus menulis manual, harus mencari secara manual dari buku langsung dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa melakukan itu lewat HP, lewat laptop. Jadi memang masalah kita adalah bagaimana cara pandang kita terhadap budaya belajar ini. Apakah masih merasa bahwa budaya belajar ini sebagai norma tertinggi, sebagai kebutuhan yang mendasar, atau ya sebagai kita yang penting sekolah, punya gelar, selesai cari kerja, atau kita punya pandangan seperti itu. Ya tentu tidak bicara salah dan benar di sini ya, tapi ya semua tergantung pilihan masing-masing. Tapi juga setiap pilihan mempunyai konsekuensinya. Dan jika misalnya menerapkan seperti apa yang diterapkan di Sriwijaya dan Nalanda, ya tentunya konsekuensinya ya akan baik. Konsekuensinya akan membuat masyarakatnya itu maju, pola pikirnya maju. Tapi ya kalau punya mindset yang penting sekolah, yang penting punya gelar misalkan, yang penting lulus, ya jangan harap kalau akan menghasilkan kualitas seperti di Nalanda dan juga di Sriwijaya. Salah satu contoh yang dijelaskan di buku ini adalah tentang masalah matematika. Nah, jadi memang ya matematika ini, ketika kita mendengar pelajaran matematika, ya yang terbayangkan itu adalah angka-angka, hafalan rumus-rumus, dan sebagainya. Dan itu memang menjadi masalah semua orang. Di buku ini dijelaskan bahwa sebenarnya matematika ini bukan hanya sebuah hafalan, tetapi memang media untuk memberi kita waktu untuk bernalar. Matematika kita memang saat ini itu memang penuh prosedural yang harus diikuti dan rumus-rumus abstrak yang harus dihafal. Padahal seharusnya matematika ini melibatkan banyak aktivitas menarik ketimbang perhitungan angka belaka. Ia melibatkan pengenalan pola, perkiraan, membuat hubungan, renungan, komunikasi, dan lain-lain. Sayangnya, semua aktivitas ini diabaikan dalam praktik pengajaran matematika kita saat ini. Ya, berdasarkan pengalaman pribadiku pun ya apa yang tak rasakan juga seperti itu. Pelajaran matematika di sekolah ya memang kita duduk, kita mendengarkan pelajaran rumus-rumus yang entah rumus apa itu, kemudian kita disuruh mengerjakan soal-soal, kemudian selesai. Tanpa mengajarkan bahwa matematika ini kan sebuah pola nalar yang runtut. Contohnya apa sih? Misalnya kita tahu di Indonesia misalnya ada Candi Borobudur. Itu jelas dibangun dengan perhitungan yang sangat kompleks, perhitungan yang sangat
runut. Bagaimana misalnya sudutnya turun sedikit saja tentu tidak akan jadi seindah itu. Tapi masalahnya saat ini adalah bahwa matematika ini dianggap pelajaran yang menakutkan, dianggap pelajaran yang ya sepertinya hanya orang-orang cerdas yang bisa mengerjakan matematika. Padahal ya tidak serumit itu. Artinya memang fokusnya adalah pola nalar yang runut. Lantas sebenarnya masalah pendidikan ini, masalah belajar ini sebenarnya masalah siapa sih? Jadi memang sebenarnya ya pendidikan untuk menciptakan sebuah iklim pendidikan yang bagus, tentunya memang kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak ya. Jadi memang kita secara personal juga harus menyadari, harus melatih untuk belajar, dan kemudian juga dalam menciptakan iklim yang bagus tentunya diperlukan juga peran guru yang bagus, peran pemerintah, dan juga peran orang tua. Karena tanpa integrasi dari ketiga sisi ini juga pembelajaran yang bagus akan susah untuk dicapai. Ya, memang orang yang bertugas atau yang punya akses dalam menentukan kurikulum itu ya pemerintah, tapi tentunya kita sebagai masyarakat juga harus tahu, harus belajar mandiri juga, harus melatih diri juga. Jadi tidak hanya kita jatuh pada menyalahkan kurikulum yang berganti-ganti terus, ya itu memang satu hal, tapi ya kita harus tahu juga buat apa kita menyalahkan itu terus. Tapi kalau kita nggak gerak juga nggak ada hasilnya. Makanya ya peran guru, peran orang tua, peran pemerintah ini adalah 3 pilar yang harus terintegrasi untuk menciptakan iklim pendidikan yang bagus. Kita tidak perlu berbicara soal hasil untuk kita menjadi negara yang maju ataupun seperti negara maju yang lain. Tapi ya fokus kita adalah memperbaiki dulu, kita punya sistem yang bagus dulu, baru setelah kita punya sistem yang bagus, kita punya tatanan yang cukup, kita punya bekal yang cukup, baru kita bisa berbicara ke depan. Sejarah sudah membuktikan kepada kita semua bahwa kita memiliki kejayaan yang menggema ke seluruh dunia. Bagaimana menyatukan sebuah ide, bagaimana pertukaran pengetahuan, hingga bagaimana menjadikan budaya belajar ini sebagai norma yang tertinggi. Apakah kita hanya akan mengulang cerita kejayaan masa lampau ini kepada generasi selanjutnya, atau kita akan membawa kembali budaya belajar menjadi jati diri kita? Gimana teman-teman pendapatnya tentang buku ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Dipelajari di sana untuk menunjang apa ya? Menunjang apa ya? Ingat tapi lupa halamannya. Pendidikan ini memang menjadi sebuah hak yang harus dipenuhi. Kok jadi hak yang harus dipenuhi? Aku ngomong apa? Prioritas harusnya, kok malah ngomong hak. Nah, apakah kita juga merasakan hal yang sama? Hah? Ya wes. Ini loh, aku gak ngerti. Potongannya aku harus kalian. Sorry ya, aku gak tahu. Tunggu aku menjadi seorang pendidik.